Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin menyampaikan materi dari pertemuan 9 dan pertemuan 10 tentang login service di PHP dan MySQL untuk aplikasi Android. Jadi umumnya service adalah salah satu jenis perantara untuk komunikasi antara beberapa teknologi yang berbeda. Jadi di sini kami akan membuat layanan yang digunakan untuk masuk ke pengguna yang sesuai dengan yang ada di database ke aplikasi Android. Jadi di sini alur prosesnya adalah pengguna aplikasi Android memasukkan nama penggunanya atau username-nya dan password mereka ke aplikasi. Kemudian menekan tombol login. Nah, sekarang di tombol login kami akan memanggil layanan service PHP yang akan kita buat yang nantinya akan menghubungkan ke database MySQL dan memeriksa ke tabel pengguna dan juga mengembalikannya respon ke aplikasi Android. Jadi di sini alurnya itu PHP itu sebagai jembatan antara aplikasi Android dengan MySQL. Yang pertama, kita membuat database terlebih dahulu dengan nama database underscore member. Sebelum membuat database, jangan lupa mengaktifkan web server XAMPP-nya. Kita membuat database baru dengan nama database underscore member dan membuat tabel baru dengan nama tabel baru underscore user dengan ketentuan strukturnya itu seperti ini. Di sini ada URL underscore ID, URL underscore username, URL underscore password, URL underscore status. Dan di sini URL underscore ID jangan lupa diisi dengan auto informant karena agar dapat terisi otomatis ID-nya begitu menambahkan user baru. Nah, selanjutnya ingin melakukan isi dari tabel user, diisi nama kelompok kami, ada ID-nya, ada username-nya. Username-nya menggunakan email, password-nya menggunakan nama masing-masing, dan URL-nya statusnya satu. Yang satu ini dalam artian aktif atau ada di dalam database. Selanjutnya, membuat script PHP-nya. Kita menyimpan file PHP di dalam Ctrl+C XAMPP htdocs. Buat folder baru dengan nama folder login dan buat file PHP dengan nama service underscore user login.php. Langkah awalnya jangan lupa tambahkan theme PHP seperti ini. Dan selanjutnya untuk mengkoneksikan file PHP dengan database yang dibuat sebelumnya dengan menghubungkan nama server, username, dan password. Nah, di sini ada variabel untuk mengkoneksikannya ke dalam database. Localhost ini menggunakan server lokal. Root ini merupakan username dari PHP MyAdmin-nya. Alasan ini mengapa kosong karena ini untuk mengisi password. Kita tidak menggunakan password, jadi di sini dikosongkan saja. Dan selanjutnya untuk menghubungkannya dipanggil lagi variabel koneksi itu ke dalam sini dan menghubungkannya dengan nama database yang kita buat sebelumnya, yaitu db_member. Nah, pada screen berikutnya, untuk mendapatkan parameter dari aplikasi Android dan mendapatkan parameter dari URL, kita dapat menggunakan metode get. Ini untuk memastikan apakah yang kita input di URL nanti ada nilainya atau tidak. Jadi, server akan memeriksa apakah username dan password itu ada di database atau tidak. Nah, selanjutnya itu membuat variabel dengan nama getData untuk menampung data username dan password yang dengan berisikan query SQL. Jadi di sini ada select UR_ID, UR_username, UR_password. Ini merupakan nama field dari database yang terdapat di dalam tabel user. Yang ini kan terdapat di dalam tabel user. Jadi ini maksudnya tuh select UR_ID, username, UR_password dari tabel user, di mana username-nya itu variabel email yang diinputkan dari URL dengan menggunakan metode get. Begitu juga dengan passwordnya. Nah, untuk menampilkannya, karena tadi datanya sudah tertampung di variabel get data,
ditampilkan di data dengan membuat variabel result. Di sini kita panggil lagi koneksinya $con dan file get data tadi. Nah, variabel user.id ini server akan menampilkan data yang telah disimpan, dan variabel user ID ini tuh akan mengambil data tersebut sesuai dengan urutan ID pada tabel user. Nah, selanjutnya, karena tadi sudah ditampilkan, server itu akan memberikan respon jika username-nya valid atau terdapat di dalam database, akan berstatus 1 atau oke, dan menampilkan pesan login successful. Namun jika username dan passwordnya tidak sesuai dengan yang terdapat di tabel user dalam database db_member tadi, maka server juga akan memberikan respon dengan status -2 atau not okay dengan pesan enter correct username or password. Nah, di sini ada else lagi, statusnya sama -2 dengan pesan yang berbeda atau enter correct username. Nah, selanjutnya membuat parameter tipe konten dan meneruskannya sebagai respon JSON untuk menutup koneksi database-nya. Untuk pengecekannya, kita menggunakan aplikasi Postman. Yang pertama, buka dulu aplikasi Postman-nya dan kita masukkan URL-nya. Di sini ada URL localhost. Login itu nama foldernya karena kita menyimpan file PHP-nya tadi di folder login. Terus di sini ada service_user_login.php. Ini merupakan nama PHP yang kita buat tadi. Jadi ini kita inputkan username-nya. Kita coba dulu menggunakan username dan password yang valid dan hasilnya seperti apa. Kita masukkan username-nya di sini. Username-nya dita@gmail.com karena ini yang tertera di database, dan passwordnya itu dita sesuai dengan yang terdapat di dalam database tadi. Kita cek dengan menggunakan metode get, dan hasilnya seperti ini. Akan ada respon dengan status 1, user ID-nya 1 dengan pesan login successful sesuai dengan yang ada di database dan sesuai yang ada di file PHP-nya tadi. Nah, untuk selanjutnya kita akan cek apabila username-nya benar tetapi passwordnya salah. Selanjutnya kita hapus saja di bagian sini. Di bagian passwordnya kita tambahkan saja 123 karena di sini username-nya benar, tapi passwordnya kita isikan salah dengan menambahkan 123. Nah, maka akan menampilkan respon status -2 dengan pesan enter correct username or password. Nah, selanjutnya pengujian apabila username tidak sesuai dengan yang ada di database. Jadi di sini kita akan coba dengan memasukkan username-nya saja, maka akan menampilkan respon status -2 dengan pesan enter correct user.